Halo smart viewers, kembali lagi di Movie. Nah, hari ini cukup beda karena filmnya itu menarik banget, filmnya bagus banget, yaitu A Quiet Place Part 2. Tentu kalian nih udah nonton part 1-nya dan part 2 nih udah diundur berkali-kali. Akhirnya rasa penasaran gua, rasa penasaran kita semua menunggu A Quiet Place bisa kita tonton langsung di bioskop. Dan ini adalah salah satu sequel yang tidak direncanakan. Sebenarnya ini setahu gue ya, ini tuh cuma mau dibuat satu part aja gitu. Dan menurut gue itu udah cukup banget dan udah bagus banget. Ketika diumumin kalau akan ada part 2-nya, gue cukup sedikit ragu, cukup nggak pengen naruh ekspektasi tinggi. Tapi ternyata sequelnya itu tetap bisa membuat kita dak-dikduk dan tegang banget sama kayak di part 1. Nah, A Quiet Place Part 2 ini tentu genrenya itu masih sama, horror thriller, dan didirect sama John Krasinski-nya langsung. Skripnya juga ditulis sama dia, dan kalau nggak salah juga ya, Warner Bros itu dia nggak mau ngelanjutin sequelnya kalau yang nulis dan yang ngedirect bukan John Krasinski-nya langsung gitu. Jadi akhirnya John Krasinski turun tangan lagi sebagai director dan co-writer juga di A Quiet Place Part 2. Nah, cast-nya itu masih sama, ada Emily Blunt, ada John Krasinski-nya juga, ada Millicent Simmonds dan Cillian Murphy. Ini yang baru banget, dia tampil sebagai pengganti dari John Krasinski dan menurut gue itu cukup berhasil. Ini adalah sequel dari A Quiet Place yang tayang tahun 2018 lalu. Jadi buat kalian nih yang nonton 2018 itu jaraknya berapa tahun tuh? 2019, 20, 21, 3 tahun. Rasa penasaran kita akhirnya terbayar sudah di A Quiet Place Part 2 ini. Menceritakan tentu setelah kejadian di ending part 1 kalau seandainya monsternya ini punya kelemahan yaitu apa ya, bunyi nyaring mungkin ya, yang kayak nit gitu. Nah itu tuh ngebuat monsternya itu kayak apa ya, dia tuh kayak nggak bisa fokus dan akhirnya bisa ditembak langsung tuh sama si istrinya. Nah setelah kejadian itu akhirnya keluarga ini memutuskan untuk keluar dari zona nyamannya, keluar dari rumahnya untuk mengetahui dunia luar. Dan ternyata dunia luar itu udah chaos banget, orang-orangnya pun udah berubah. Maksudnya tuh orang udah nggak peduli satu sama lain, dia cuma peduli untuk nyelamatin dirinya dia sendiri gitu. Dan ternyata ancamannya bukan dari monster doang tapi dari orang-orang sekitar situ juga. Nah ini menarik banget kan. Oke, perasaan gue setelah nonton film ini adalah tentu masih bisa ngerasain ketegangan, masih dak-dikduk, masih ngebuat kita ketika moment of silence-nya tuh kayak aduh apa nih gitu. Masih ngebuat kalau ngambil popcorn tuh pelan-pelan, minum pelan-pelan, mau batuk aja juga takut. Itu bener-bener masih kita rasain. Review dari gue untuk A Quiet Place Part 2 ini, tentu gue ngerasa ini jadi sequel yang berhasil. Ini bisa gue bilang menjadi pembeda dari part 1-nya. Karena apa? Karena kalau di part 1-nya itu bener-bener kita kan cuma dikasih tahu kayak horornya itu ketika hening. Dan monsternya itu ketika gerak dikit ada bunyi dikit nyerang gitu. Tapi ini kita diberikan elemen ketegangannya itu bukan cuma dari moment of silence-nya, tapi ketika di awal aja di first act-nya itu dimana monsternya itu muncul kita dikasih tahu dan tiba-tiba ada kota itu chaos, mobil mundur mau ditabrak gitu. Itu bener-bener kita kerasa banget intensnya, dak-dikduknya kerasa, ketegangannya pun juga terasa. Nah itu yang tadi gue bilang, jadi di part 2 ini kita nggak cuma dikasih ketegangan dari monsternya tapi dari action-action yang ada di part 2 ini. Film ini menurut gue itu jadi apa ya, pengembangan karakter itu sangat amat terasa banget. Kenapa sangat amat terasa? Karena bener-bener di part 1 itu masih ada beberapa lubang-lubang pertanyaan yang akhirnya terjawab di part 2. Contohnya aja nih yang paling gue suka banget adalah hubungan antara si John Krasinski-nya, bapaknya yang udah meninggal di part 1 dengan anaknya gitu. Kalau di anaknya itu kan di part 1 kita cuma dikasih tahu kalau seandainya bapaknya itu sayang sama anaknya, tapi di situ kita nggak dikasih tahu kedekatannya. Kayak bapaknya ngelarang anaknya ikut dan lain sebagainya gitu. Tapi di part 2 ini di awalnya kita udah dikasih tahu kalau seandainya kedekatan antara bapak dan anaknya itu emang udah dari dulu dan udah deket banget. Jadi pas gue tahu itu, pas gue ngeliat itu, jadi ketika gue nonton part 1-nya gue yakin banget ketika momen pas bapaknya memutuskan untuk meninggal dan bilang kayak gue selalu sayang sama lu, itu bener-bener akan lebih terasa lagi sih gitu. Dan terlepas dari itu karakter anaknya yang cewek dan yang cowok pun juga berkembang sangat amat baik. Kenapa gue bilang sangat amat baik? Karena kedua anak ini bener-bener
ingin menjadi sosok yang menggantikan ayahnya gitu. Jadi bener-bener karakter yang tadinya annoying di part 1 kita cukup benci sama karakter perempuan ini, tapi anak perempuannya ini sekarang tuh malah menurut gue jadi hero dan jadi gue cukup suka sama pengembangan karakternya gitu. Nah selanjutnya itu di part 2 ini ya, gue ngerasa bener-bener di setiap kejadiannya itu di awalnya pun yang ketika kalau di part 1 ya sama-sama kita tahu di mana ibunya tuh nginjek paku, dan di sini juga ada tuh momen itu nantinya yang buat kita ngilu banget dan itu gue suka. Dan mungkin di sini yang membedakan adalah di part 2 ini ada 3 kejadian di mana ada si Cillian Murphy, ada si Emily Blunt dan ada anaknya yang cowok. Mereka itu kepisah, tapi mereka itu punya atau mengalami teror sama monster itu masing-masing. Jadi dia di 3 kejadian yang berbeda di satu timeline, tapi bener-bener bisa ngerasain intens atau teror dari monster itu. Gue suka banget dan itu dijadiin satu, itu keren banget sih, gue suka. Gak ngomongin Cillian Murphy itu kayaknya gak lengkap, dimana itu kan dia penggantinya John Krasinski, dan itu cukup krusial banget dimana karakter John Krasinski ini sebagai bapak di sana, sebagai leadnya di part 1 itu hilang dan meninggal gitu, digantikan oleh Cillian Murphy. Menurut gue di sini dia bisa menggantikan peran itu dengan sangat amat baik, dengan sangat amat menurut gue bisa banget ngebawa lagi suatu karakter yang bukan lead tapi bisa menggantikan gitu. Nah itu keren sih, gue suka. Walaupun emang yang sedikit gue kurang suka adalah dia itu di sini terlalu cepat memutuskan. Padahal sedikit lagi motifnya itu bisa digali dan akan semakin kuat untuk dia mau nyelamatin si keluarga si siapa yang namanya Abbott kalau nggak salah ya gitu. Nah final act-nya pun juga menurut gue sangat amat menegangkan. Gue bener-bener tahan nafas banget di endingnya, sangat amat deg-degan banget karena kita tahu si hewan ini bener-bener cukup sensitif sama yang namanya bunyi. Nah itu dia yang ngebuat gue wow, ini bener-bener di endingnya cukup menegangkan banget gitu. Nah kalau ditanya kekurangannya, mungkin karena di part 1 kita udah tahu ya kalau si monsternya ini cara nyerangnya itu gimana gitu, dan di part 1 juga kita dikasih tahu di endingnya cara ngalahinnya itu gimana. Jadi di part 2 tuh gak ada terlalu hal yang cukup dalam tanda kutip spesial banget untuk ngalahin si monsternya. Jadi ketika monsternya muncul kita udah tahu, oh ya udah tinggal kayak gini aja gitu. Nah itu sih yang ngebuat mungkin rada sedikit kurang buat gua, tapi ya masih menurut gua masih enjoy aja sih. Dan tadi udah gue bilang motifnya si Emmett yang diperankan sama Cillian Murphy, padahal ibaratnya kan dia mau nyelamatin keluarganya, tapi si Cillian Murphy ini chemistry antara dia dan keluarganya si Abbott ini kurang dapet gitu. Nah ini adalah satu yang sebenarnya gue membingungkan. Sebenarnya tuh di sini tuh boleh pakai sepatu atau dia tuh nyeker doang, gue nggak tahu gitu. Karena di sini jadi dua hal yang cukup membingungkan gitu. Yang satu nyeker sampai kakinya berdarah-darah, gue kasihan tuh sama anaknya. Dan satu lagi si Cillian Murphy-nya asik aja gitu pakai boot gitu. Nah gue sebenarnya bingung nih, ini tuh setan itu harus dilawan atau sesensitif apa, harus bisa pakai sepatu atau enggak gitu. Dan bener-bener gue suka sama desain produksinya, gue suka sama desain kostumnya juga. Kelihatan banget ya kalau si Emily Blunt nih nggak memperhatikan fashion, dimana celananya merah, dasternya warna hijau, itu sama sangat amat nggak matching, tapi gue suka. Berarti bener-bener wah ini udah stres banget dia, kayak udahlah apa aja gue pakai gitu. Nah untuk keseluruhan gue suka banget. Ini adalah salah satu film yang bener-bener bisa ngebawa kita kembali ke bioskop untuk nonton lagi A Quiet Place, karena banyak komen-komen dari teman gue yang akhirnya dia memutuskan untuk ke bioskop untuk pertama kalinya nonton A Quiet Place ini. Dan wajib banget ke bioskop karena audionya pun akan lebih terasa kayak gitu. Nah untuk scoring dari gue itu 7,5/10 gitu. Dan buat kalian yang nonton wajib banget di bioskop, dan gue jujur itu bisa banget ngerasain experience-nya. Pertama kali gue ngerasain nonton bioskop nahan batuk tuh sampai sakit banget karena gue takut kedengeran dan takut mengganggu orang-orang yang ada di sekitar gue gitu. Segitu aja sih review A Quiet Place Part 2. Masih banyak banget hal-hal yang menarik di A Quiet Place Part 2 ini. Gue pengen banget kalian komen-komen di kolom komentar terkait A Quiet Place Part 2 ini. Kira-kira kalian nih gimana nih, apakah ini jadi sequel yang bagus, yang gak flop, atau kayak gimana? Komen-komen langsung aja di YouTube-nya Movie Freak. Jangan juga lupa like dan subscribe gitu. Follow juga Instagramnya Movie Freak, terus Twitter, dan ada TikToknya juga. Segitu aja review Quiet Place Part 2 dari gua, dan sampai ketemu di review film selanjutnya. Bye!